Oke teman-teman, ini tampilan kita kalau sudah persetujuan. Nah, setelah kita bikin sasaran kinerja yang sudah kita cetak tadi, kita lanjutkan dengan mengisi rencana aksi. Kita klik SKP, kita scroll ke bawah, pilih penilaian. Nah, di sini ada triwulan 1, triwulan 2, 3, 4, dan ini SKP tahunan. Nah, ini sebelah kanannya ada warna merah, biru, agak tua, ini agak muda. Nanti kita isi. Saya scroll dulu ke kanan karena ini tidak begitu kelihatan. Oke. Nah, sebelum saya mengisi ini, saya sudah membuat rencana aksi terlebih dahulu. Rencana aksi ini disesuaikan dengan kondisi masing-masing ya teman-teman, karena disesuaikan juga dengan RHK yang telah dibuat. Sebenarnya RHK ini per orang itu individu harusnya berbeda, bisa berbeda, bisa sama. Walaupun itu dalam satu instansi itu bisa memiliki RHK yang berbeda, jadi rencana aksinya juga berbeda, disesuaikan dengan kondisi masing-masing. Kalau ini saya di triwulan pertama saya memasukkan untuk RHK 1, 2, dan 3 karena ini saya sudah membuat RPP, direncanakan membuat RPP di triwulan 1. Untuk RHK kedua ini ada menyusun laporan PKG, tapi untuk laporan PKG-nya nanti saya masukkan di triwulan keempat. Jadi saya di triwulan pertama ini hanya memasukkan jurnal kelas. Kemudian RHK ketiga ini laporan evaluasi pelaksanaan pembelajaran dan rapot. Laporan evaluasi ini saya isi dengan hasil analisis ulangan harian. Untuk rapotnya ini saya masukkan di triwulan kedua dan triwulan keempat begitu. Akan tetapi karena analisis ini saya juga bikin dari Januari sampai Maret, jadi untuk RHK ketiga tetap saya masukkan di triwulan pertama. Untuk RHK keempat, ini menyusun laporan pengembangan keprofesian berkelanjutan. Di triwulan pertama saya tidak masukkan RHK-nya karena saya rencanakan ikut diklatnya itu untuk bulan Juni dan Desember, jadi di triwulan kedua dan keempat begitu. Ini saya memasukkannya RHK tambahan di triwulan pertama. Tambahan yang kedua ini untuk kegiatan pramuka karena saya mengikuti pesta siaga di bulan sekitar Februari Maret, jadi saya masukkannya di triwulan pertama. Sedangkan untuk RHK tambahan kedua ini saya masukkannya di triwulan keempat karena saya mengikuti seminar PGRI itu di triwulan keempat begitu. Nah, ini rencana aksi yang sudah dibuat. Nanti kita tinggal memasukkan ke kinerja. Jadi kalau kita sudah bikin seperti ini kita lebih mudah. Bukti dukungnya ini sudah saya upload di link G Drive. Jadi link G Drive-nya sudah saya copy dan masukkan ke sini juga ke Word-nya. Nanti memudahkan kita untuk upload rencana aksinya begitu teman-teman. Oke, kita mulai untuk uploadnya. Kita buka di rencana aksi, ini triwulan pertama ya teman-teman. Rencana aksinya yang merah ini kita klik, tampilannya seperti ini. Kita tambahkan rencana aksi. Nah, ini rencana aksinya kita kopikan dari rencana aksi yang sudah kita buat ini. Oke. Untuk targetnya kita isi 100% begitu. Oke, ini tersusun rencana aksi yang pertama. Kemudian yang kedua saya masukkan lagi. Ini yang kedua rencana aksinya.
Ini kita masukkan kata menyusun karena ini rencana aksi, berarti kita bertindak. Tindakan kita itu apa? Nah, tindakan kita ya ini menyusun laporan ini begitu. Targetnya kita isi 100%. Oke. Kita lanjutkan di RHK ketiga. Rencana aksinya bisa kita kopikan dari Word yang sudah kita rencanakan tadi. Targetnya 100%. Oke. Nah, untuk indikator untuk RHK yang keempat ini saya tidak mengisi karena di triwulan pertama saya tidak mengikuti kegiatan diklat begitu. Yang saya tambahkan untuk kegiatan pramuka ini. Kita kopikan. Targetnya 100%. Oke. Nah, ini untuk rencana aksinya sudah selesai. Kita kembali lagi. Kita masuk triwulan pertama. Untuk yang biru ini pengisian bukti dukung. Oke, ini tampilannya. Ini kurang ke kanan, bisa dikanankan. Ini bukti dukungnya kita tambahkan di Word yang sudah saya buat. Saya sudah merencanakan di G Drive-nya, saya beri nama ini, tinggal copy, kita masukkan ke sini. Untuk bukti dukungnya kita masukkan, untuk linknya kita masukkan, kita copy, masukkan ke sini, paste. Oke. Ini untuk kuantitasnya, realisasinya kita isi. Karena tadi targetnya 100%, ini kita tentu tidak maksimal dalam pengerjaan, jadi ya lebih baiknya 85% kita laksanakan. Sumber datanya Google Drive begitu. Oke, ini untuk jumlah dokumen, jadi untuk kuantitas. Untuk kualitasnya kita isi lagi, isinya sama, RHK 1, bukti dukungnya tadi G Drive-nya sama. Oke. Untuk realisasinya, karena ini kuantitatif, tadi hasilnya 5 perangkat, berarti 5 set perangkat gitu. Oke, ini untuk kuantitas nih. Untuk kuantitasnya 5 set perangkat. Ini untuk kualitasnya nanti kita tambahkan RHK 1 dulu. Linknya kita tambahkan. Link sama dengan yang tadi, oke. Untuk ini berarti 85% karena kita tidak bisa maksimal 100% penuh dalam kualitasnya, tentu tidak, jadi kita bikin 85% saja. Untuk ketepatan waktu RHK-nya kita isi sama dengan yang tadi, linknya juga sama. Kemudian untuk waktunya realisasi berarti ini triwulan pertama, jadi 3 bulan berdasarkan Google Drive juga. Nah, ini teman-teman, kita sudah mengerjakan untuk RHK 1 begitu. Ini RHK 1 ya teman-teman, sudah kita kerjakan. Untuk RHK 2 dan 3 ya
serta RHK tambahan yang keenam yang sudah kita rencanakan di triwulan 1. Cara mengisinya sama dengan ini tadi yang sudah saya praktekkan, nanti teman-teman bisa praktekkan sendiri, sama seperti ini. Hanya linknya disesuaikan dengan yang sudah kita rencanakan begitu. Jika bukti dukung sudah diisi semuanya dan realisasinya, nanti kita menuju ke triwulan 2, kita isikan rencana aksi dan bukti dukung juga sama seperti di triwulan 1, begitu pula di triwulan 3 dan 4. Kalau nanti Bapak Ibu Kepala Sekolah sudah menilai kita, akan ada feedback di sini, nanti akan terisi feedbacknya dari pimpinan begitu. Untuk SKP tahunan ini berbeda dengan yang triwulan. Kalau triwulan ada rencana aksi, kalau yang tahunan ini tidak ada rencana aksi, jadi kita langsung pengisian bukti dukung saja di sini, sama seperti mengisi bukti dukung di triwulan 1, 2, 3, dan 4 begitu. Jika sudah selesai mengisi bukti dukung, maka segera berkomunikasi dengan Bapak Ibu Kepala Sekolah agar bisa segera dinilai SKP-nya. Jika sudah dinilai, nanti akan ada feedback di sini dari Bapak Ibu Kepala Sekolah. Kemudian nanti kita bisa langsung cetak. Ini untuk cetak form penilaian triwulan 1, ini untuk cetak dokumen evaluasi, ini triwulan 2, triwulan 3, 4, dan tahunannya begitu. Untuk cara menilai dari pimpinan ke SKP bawahan, ini bisa diklik SKP, kemudian penilaian. Setelah itu klik pemantauan dan evaluasi. Nah, ini di triwulan 1, 2, 3, 4 dan SKP tahunan. Ke triwulan pertama silakan kita isi dulu. Pilih bawahannya yang akan dinilai. Kemudian kita scroll ke bawah. Kemudian di scroll ke kanan, ini feedbacknya di bagian pimpinan muncul ada tambah. Ini bisa kita beri jempol ke atas, kemudian kita beri komentar, bagus, sudah baik, pertahankan begitu boleh, atau kata-kata yang lainnya bagus begitu saja boleh. Oke. Nah, ini sudah muncul feedbacknya satu, yang lainnya kita isi semuanya. Feedbacknya kalau sudah, kita bisa langsung menilai. Ini scroll ke bawah. Oke, ini ada rating hasil kinerja, kita isi, pilih sesuai ekspektasi begitu. Kita oke. Kalau sudah scroll ke bawah lagi, ini rating perilaku juga kita nilai, kita isi sesuai ekspektasi begitu. Oke. Intinya feedback harus terisi semuanya. Ini masih hijau berarti belum diisi, harus diisi semuanya. Setelah terisi semua baru nilai di rating hasil kinerja begitu. Kalau ada Bapak Ibu guru yang ingin mau mengubah bukti dukung atau realisasinya, bisa menghubungi Bapak Ibu Kepala Sekolah. Di bagian ubah ini kita isi strip. Nah, nanti akan berubah menjadi draft begitu.
Jika kepala sekolah sudah mengisi, maka kita bisa langsung cetak. Ini cetak penilaian, kita sesuaikan tanggalnya. Di triwulan pertama berarti tanggal 31 Maret, triwulan kedua 30 Juni, 3, 4, dan ini untuk yang tahunan begitu. Tanggalnya kita isi 31 Maret, kemudian lokasinya kita rubah Teguenu, baru oke, kita cetak. Ini hasilnya. Kalau sudah mendapatkan feedback dan nilai dari kepala sekolah, ini akan muncul di kolom umpan balik begitu. Sedangkan bagian cetak dokumen evaluasi ini nanti hanya 1 lembar, tapi ini tanggalnya berbeda. Tanggal pegawai ini bisa lihat di tanggal pegawai yang sebelah kanan ini. Pegawai yang dinilai itu 5 April, pegawai penilainya 3 April. Untuk lokasi jangan lupa diganti Teguenu. Jika sudah langsung oke, akan tercetak. Ini hasilnya hanya 1 lembar, nanti ini ada tanda tangan dari pegawai yang menilai dan yang dinilai. Begitu Bapak Ibu guru, ini nanti perlakuan yang sama juga di triwulan 2 dicetak juga, triwulan 3, triwulan 4, dan SKP tahunan. Demikian tentang pembuatan SKP di e-kinerja. Terima kasih. Jika ada salah kata maupun perbuatan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.